Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pengantar fitokimia. Fitokimia, metode, pentingnya fitokimia dalam penemuan obat. Di sini outlet bisa dilihat tersendiri. Di sini definisi. Fitokimia berasal dari kata fitochemical. Fito berarti tumbuhan atau tanaman, dan chemical sama dengan zat kimia, berarti zat kimia yang terdapat pada tanaman. Fitokimia mempelajari aspek kimia yang berkaitan dengan proses hidup dari tanaman termasuk produk kimia tanaman. Senyawa fitokimia tidak termasuk ke dalam zat gizi karena bukan berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral maupun air. Di sini ada sejarahnya, bisa dilihat sendiri. Di sini ada 1645 sampai 1715 Nicolas Lemery, proses ekstraksi dengan pelarut alkohol. Selanjutnya, pertengahan abad 18 dipisahkan senyawa organik dari makhluk hidup. Pada tahun 1742 sampai 1786, Carl Wilhelm Sheckley isolasi senyawa sederhana gliserol, asam oksalat, laktat, tatrat, sitrat dan tumbuhan dan binatang. Pada tahun 1747, A.S. Markgraf isolasi sukrosa dari tanaman. Pada tahun 1803, narkotik alkaloid pertama yang diisolasi morfin, stirnin, emetin. Pada tahun 1813 sampai 1823, Creville elucidasi lemak dan campuran minyak. Pertengahan abad 20 telah dilakukan isolasi dan elucidasi berbagai komponen kimia. Di sini ada perbedaan dengan farmakologi. Perbedaan terletak pada asal yang dipelajari. Kalau fitokimia lebih mempelajari bahan kimia dari tumbuhan, sementara farmakologi mempelajari bahan alam, baik yang berasal dari tumbuhan, hewan maupun makhluk hidup lainnya. Dalam fitokimia nantinya kita diharapkan mampu mengetahui metode ekstraksi, pemisahan, dan identitas golongan. Di sini ada ruang lingkup fitokimia. Fitokimia adalah ilmu yang mempelajari berbagai senyawa organik yang dibentuk dan disimpan oleh tumbuhan, yaitu tentang struktur kimia, biosintesis, perubahan dan metabolisme, serta penyebaran secara alami dan fungsi biologis dari senyawa organik. Yang kedua merupakan senyawa unsur dari bagian dari tumbuhan yang bersifat bukan nutrisi tetapi memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Yang ketiga, fitokimia biasanya digunakan untuk merujukkan pada senyawa yang ditemukan pada tumbuhan yang tidak dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Di sini ada alur pencarian bahan aktif dari tumbuhan. Bisa dilihat sendiri dari tumbuhan menjadi simplicia, menjadi ekstrak, dan menjadi fraksi, dan terakhir itu isolat. Di sebelahnya ada penjelasannya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi bahan awal, pelarut, cara atau metode. Di sini ada bahan awal, dikeringkan, buah, fruktus atau semen yang lain-lainnya. Di sini ada pelarut, selektivitas, mudah penanganan, ekonomis, ramah lingkungan. Di sebelahnya itu ada jenis-jenis pelarut. Di sini metode ekstraksi. Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut: dingin, maserasi, perkolasi, panas, infusi, dekontas, reflux, soklet, destilasi lainnya. Ekstraksi berkesinambungan, ekstraksi dengan gas superkritis, ekstraksi dengan ultrasonik, ekstraksi dengan tenaga listrik. Cara pengambilan bahan-bahan simplicia dari bagian tanamannya. Yang pertama ada kulit batang. Cara pengambilan dari kulit batang itu dari batang utama dan cabang dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu. Untuk kulit batang mengandung minyak atsiri atau golongan senyawa fenol. Digunakan alat pengelupas bukan logam. Yang kedua, batang. Cara pengambilannya itu dari cabang dipotong-potong dengan panjang dan lebar tertentu. Yang ketiga ada kayu. Cara pengambilannya itu dari batang atau cabang dipotong kecil atau diserut setelah dikelupas kulitnya. Yang keempat ada daun. Cara pengambilannya daun tua atau muda yang di daerah pucuk dipetik dengan tangan satu persatu. Yang kelima ada bunga. Cara pengambilannya itu kuncup atau bunga mekar atau mahkota bunga atau juga daun bunga dipetik dengan tangan. Yang keenam ada pucuk.
pucuk berbunga, dipetik dengan tangan, mengandung daun muda dan bunga. Yang ketujuh ada akar. Cara pengambilannya itu dari bawah permukaan tanah dipotong-potong dengan ukuran tertentu. Yang ke-8 ada rimpang. Rimpang cara pengambilannya itu dicabut, dibersihkan dari akar, dipotong melintang dan ketebalannya tertentu. Simplicia. Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dikatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Jenis-jenis Simplicia ada 3, ada Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan juga Simplicia pelikan. Simplicia nabati adalah Simplicia yang berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Simplicia hewani adalah Simplicia yang berasal dari hewan. Contohnya itu ada madu dan juga ada minyak ikan. Simplicia pelikan adalah Simplicia yang berasal dari pelikan atau mineral. Contohnya itu serbuk seng dan juga serbuk tembaga. Simplicia sebagai obat. Simplicia menurut MMI hanya untuk penggunaan pengobatan. Secara umum adalah Simplicia nabati yang telah melalui proses pasca panen dan proses preparasi secara sederhana menjadi bentuk produk kefarmasian yang siap pakai atau siap diproses lebih lanjut. Contohnya itu ada jamu, siap pakai dalam bentuk serbuk halus untuk diseduh sebelum diminum. Yang kedua ada infus, siap dipakai untuk dicacah dan digodok sebagai jamu godokan. Yang ketiga ada diproses lebih lanjut untuk dijadikan produk sediaan farmasi lain yang umumnya melalui proses ekstraksi, separasi, dan pemurnian yang menjadi ekstrak, fraksi, atau bahan isolat senyawa murni. Pentingnya kontrol mutu. Simplicia sebagai produk pertanian atau tumbuhan liar memiliki kualitas mutu yang dipengaruhi oleh variasi bibit, tempat tumbuh dan iklim, proses tumbuh, kondisi panen, dan juga proses pasca panen preparasi akhir. Standarisasi atau kontrol mutu Simplicia 1. Acuan Materia Medica Indonesia. Kebenaran jenis (identifikasi spesies tumbuhan). Parameter makroskopik. Deskripsi morfologi Simplicia. Parameter mikroskopik mencangkup pengamatan terhadap pemampang melintang Simplicia atau bagian Simplicia dan terdapat fragmen pengenal serbuk Simplicia. Reaksi identifikasi. Reaksi warna untuk memastikan identifikasi dan kemurnian Simplicia terhadap irisan atau serbuk Simplicia. Kemurnian bebas dari kontaminasi kimia biologis. Tidak selalu kemungkinan memperoleh Simplicia sepenuhnya murni. Bahan asing yang tidak berbahaya dalam jumlah sangat kecil pada umumnya tidak merugikan. Harus bebas dari serangga, fragmen hewan, atau kotoran hewan. Tidak boleh menyimpan bau dan warnanya. Tidak boleh mengandung lendir dan cendawan atau menunjukkan tanda-tanda pengotoran lain. Tidak boleh mengandung bahan lain yang beracun atau berbahaya. Standarisasi atau kontrol mutu Simplicia 2. Aturan penstabilan wadah, penyimpanan, transportasi, pengawetan. Simplicia nabati boleh diawetkan dengan penambahan kloroform, karbon tetraklorida, etilenoksida, atau bahan pengawet lain yang cocok, yang mudah menguap dan tidak meninggalkan sisa. Wadah dan bungkus tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan baik secara kimia atau fisika. Tertutup baik dan rapat. Penyimpanan agar dihindari dari cahaya dan penerapan air.
Simplicia sebagai bahan atau produk yang dikonsumsi manusia sebagai obat harus memenuhi persyaratan mutu, aman, manfaat. Simplicia sebagai bahan dengan kandungan kimia harus bertanggung jawab terhadap respon biologis, harus memiliki spesifikasi kimia yaitu informasi komposisi, jenis dan kadarnya, senyawa, kandungan. Syarat baku Simplicia, kadar air tidak boleh dari 10%. Angka lempeng total tidak lebih dari 10. Angka kapang dan khamir tidak lebih dari 10. Mikroba patogen negatif. Aflatoksin tidak lebih dari 30 bagian per juta. Sari jamu diperbolehkan mengandung etanol tidak lebih dari 1% VV 20 derajat Celcius. Kadar metanol tidak lebih dari 0,1% dari kadar etanol. Penggolongan senyawa fitokimia. Pertama, poliketida, kedua alkaloida, ketiga steroid, keempat glikosida, kelima flavonoid. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Patra. Selanjutnya yaitu ada poliketida. Memiliki kerangka dasar aromatik yang terbentuk dari unit-unit asetil terkondensasi secara linear sebagai asam polibeta ketokarboksilat yang dikenal sebagai rantai poliasetil. Turunan asifluoroglucinol, kromon, benzokuinon, naftakuinon, dan antrakuinon. Selanjutnya yaitu ada alkaloid, senyawa basa nitrogen asal tumbuhan yang bersifat fisiologi aktif, tidak memiliki sekelompok senyawa homogen dari sudut pandang kimia, biokimia, atau fisiologi. Selanjutnya yaitu ada steroid, yaitu di mana steroid ini ada golongan glukokortikoid, golongan kontraseptik, golongan androgenik, dan golongan mineralokortikosteroid dan antagonis mineralokortikosteroid. Selanjutnya ada glikosida. Senyawa organik pada hidrolisa akan menghasilkan satu gula atau lebih dan bagian bukan gula. Gula yang dihasilkan umumnya yaitu adalah diglukosa dan gula-gula seperti ramnosa, digiklososa, simarosa, dan lainnya. Bagian gula disebut bagian glikon dan bagian bukan gula disebut aglikon atau genin. Bila gula yang membentuk senyawa organik tersebut glukosa disebut glukosida, dan jika gulanya bukan glukosa, yakni gula lain, disebut dengan glikosida. Glikosida kardiotonik, glikosida cyanoenik. Selanjutnya ada flavonoid, yakni ada isoflavonoid dan neoflavonoid. Glikosida senyawa flavonoid berikatan dengan gula pada gugus hidroksil yang ada. Bisa dilihat seperti pada ketiga gambar ini merupakan contoh dari struktur flavonoid. Sini ada cara memperoleh senyawa organik. Pertama, untuk memperoleh senyawa organik, kita perlu mengisolasinya dari tumbuhan, kemudian melakukan ekstraksi, fraksinasi, pemurnian, kemudian pencirian atau karakterisasi dari isolat. Selanjutnya, untuk mendapatkan senyawa yang berkhasiat dari tumbuhan, perlu untuk mengisolasi atau dengan cara ekstraksi. Yang dimaksud dengan ekstraksi sendiri itu di sini adalah proses penyarian senyawa kimia yang terdapat di dalam bahan alam atau berasal dari dalam sel dengan menggunakan pelarut dan metode yang tepat. Di sini ada metode-metode biokimia, metode ekstraksi dan isolasi, metode pemisahan dan pemurnian, metode identifikasi, metode analisis hasil dan penggunaan. Prinsip ekstraksi: melarutkan komponen yang berada dalam campuran dalam Simplicia secara selektif menggunakan pelarut yang sesuai. Selanjutnya, pada ekstraksi pelarut harus mampu berdifusi, dan untuk selanjutnya senyawa aktif juga harus cukup larut dalam pelarutnya sehingga pada akhirnya dapat dicapai kesetimbangan antara linarut dengan pelarut. Kecepatan untuk kesetimbangan bergantung pada pH, suhu, ukuran partikel,
dan gerakan partikel. Terus ada metode ekstraksi. Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Ada dingin, maserasi, perkulasi. Terus ada panas, infus, dekokta, reflux, sohlet, destilasi, dan lainnya. Ekstraksi berkesinambungan, ekstraksi dengan gas superkritis, ekstraksi dengan ultrasonik, ekstraksi dengan tenaga listrik. Screening fitokimia 1. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan dalam satu penelitian fitokimia yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkadang dalam tanaman yang sedang diteliti. Lalu metode screening fitokimia dilakukan dengan melihat reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu reaksi warna. Hal penting yang berperan penting dalam screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Screening fitokimia kedua, pendekatan fitokimia meliputi analisis kualitatif kandungan kimia dalam tumbuhan atau bagian tumbuhan, seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan lain-lain, terutama kandungan metabolit sekunder yang bioaktif, yaitu alkaloid, antraquinon, flavonoid, glikosida jantung, saponin seperti steroid dan terpenoid, tanin atau polifenolat, lalu ada minyak atsiri atau terpenoid, iridoid, dan sebagainya. Dengan tujuan pendekatan screening fitokimia dalam rangka mensurvei tumbuhan untuk mendapatkan kandungan bioaktif atau kandungan yang berguna untuk pengobatan. Screening fitokimia 3. Prinsip dari uji screening fitokimia dilakukan berdasarkan komposisi kandungan kimia dalam tumbuhan atau bagian yang memiliki senyawa target yang diamati atau dianalisis, dan untuk itu pada uji screening fitokimia dapat diketahui kandungan secara kualitatif kandungan kimia yang terdapat di dalamnya. Lalu tujuannya yaitu untuk menentukan golongan metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologis yang ada di dalam tumbuhan. Metode yang digunakan dalam penapisan fitokimia harus selektif, sederhana, cepat, serta hanya memerlukan sedikit alat dan bahan. Tantangan fitokimia. Salah satu tantangan fitokimia ialah melaksanakan semua pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan yang makin lama semakin sedikit. Kendala pemeriksaan FK, sering pemecahan masalah biologi, misalnya pengaturan tumbuhan tanaman, biokimia, antaraksi tumbuhan hewan, atau pemahaman asal fosil tumbuhan, bergantung pada identifikasi sejumlah struktur kimia yang rumit yang mungkin saja hanya tersedia beberapa mikrogram untuk ditelaah.